Perkenalkan, saya Lilik Herawati. Saya adalah mahasiswi S3 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang angkatan 2021. Sebelum saya memaparkan konsep pemikiran filsafat bahasa dari tokoh filsafat bahasa yang bernama Gilbert Ryle, mari kita simak bersama pengantar dari Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman, serta Bapak Tommy selaku pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa. Karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat. Dan itu yang membuat manusia istimewa. Sehingga dengan bahasa orang dapat berekspresi. Mari kita belajar filsafat bahasa, terutama dari tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan keilmuan dan peradaban. Banyak tokoh yang bisa Anda pelajari, dan nanti para mahasiswa UNES calon doktor akan memaparkan tentang tokoh-tokoh filsafat bahasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Filsafat bahasa adalah salah satu gerakan pemikiran yang sumbangsihnya terhadap berbagai penyelesaian persoalan manusia. Salah satu pemuka filsafat bahasa adalah Gilbert Ryle. Gilbert Ryle dilahirkan tahun 1900, tepatnya 12 Agustus di Brighton, Sussex, Inggris. Ia adalah seorang tokoh filsafat dan guru besar di Universitas Oxford, serta menggantikan posisi Moore untuk menjadi pemimpin majalah Mind pada tahun 1974 hingga 1971. Karir akademik tokoh filsafat tersebut dihabiskan di Oxford hingga masa pensiunnya tiba di tahun 1968. Beberapa pemikiran filsafat Gilbert Ryle ini memadukan antara prinsip dalam atomisme logis dengan filsafat bahasa biasa. Hal ini dilakukan melalui proses analisis bahasa. Yang pertama, bahasa biasa atau the ordinary language. Penggunaan bahasa biasa bagi Ryle adalah penekanan terhadap penggunaan yang biasa dari bahasa atau penggunaan bahasa yang baku, yang standar, dan bukannya penggunaan bahasa yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Ryle membedakan berbagai jenis kata, misalnya perlu dibedakan kata-kata yang menunjukkan kepada suatu disposisi atau sifat kebiasaan dengan kata-kata yang menunjuk kepada suatu pengertian peristiwa. Yang kedua, Ryle dan kategori mistake. Kategori mistake adalah sebuah kekeliruan pokok yang biasa terjadi dalam filsafat. Kekeliruan ini menggambarkan fakta-fakta kategori yang satu dengan menggunakan ciri-ciri logis yang menandai kategori lain. Dalam kategori yang menjadi sangat sentral adalah peran logika. Apabila ingin mencapai sebuah tujuan, namun seseorang menggunakan logika yang keliru, maka ia tidak akan sampai pada tujuan tersebut. Yang ketiga, analisis penggunaan bahasa sehari-hari. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan prinsip logika masih sering dijumpai. Gilbert Ryle tidak mendasarkan struktur logika bahasanya, melainkan memperhatikan serta menganalisis penggunaan bahasa sehari-hari. Yang keempat,
adanya persoalan filsafat karena kekeliruan penggunaan bahasa. Gilbert Ryle berpendapat bahwa sering terjadi kekeliruan dalam penggunaan bahasa di kehidupan sehari-hari, sehingga menyebabkan adanya persoalan filsafat yang dikarenakan kekeliruan tersebut. Yang kelima, hukum logika. Ia menghendaki adanya sebuah analisa bahasa yang bersifat teknis dengan cara membandingkannya dengan bahasa biasa. Sah atau tidaknya suatu ungkapan harus disesuaikan dengan hukum logika. Yang keenam, tatanan permainan bahasa dapat mempengaruhi analisis terhadap bahasa sehari-hari. Kita dapat mengetahui sesuatu yang khas dari pemikirannya. Hal tersebut membentuk sebuah tatanan permainan bahasa yang dapat mempengaruhi analisis terhadap bahasa sehari-hari. Beberapa karya Gilbert Ryle yang sangat populer yaitu The Concept of Mind tahun 1949 dan menjadi salah satu yang terpenting dalam bidang filsafat Inggris. Tahun 1954, beberapa ceramah pernah dibawakannya di Cambridge, diterbitkan dengan judul Dilemmas. Ia juga menulis buku tentang salah satu masalah sejarah filsafat Yunani yang berjudul Plato's Progress pada 1966. Beberapa karangannya juga pernah diterbitkan oleh majalah-majalah yang terkumpul dalam Collected Papers sebanyak 2 jilid di tahun 1971. Gilbert Ryle meninggal dunia pada tahun 1976. Pada tahun 1979, 3 tahun setelah ia meninggal, karyanya yang berjudul On Thinking masih diterbitkan. Pokok pikiran filsafat bahasa Ryle ini sebagian besar terdapat dalam bukunya yang berjudul The Concept of Mind. Buku ini salah satunya membahas dan menyelidiki konsep yang berkaitan dengan hukum psikis, misalnya penyerapan atau sensation, persepsi, fantasi, pengingatan, pengertian, kehendak, motif, dan lain sebagainya. Kata-kata yang demikian tentu tidak asing bagi pembaca. Ryle menganalisis kata-kata ini dengan cara terperinci dan mendalam, sebab ia meyakini bahwa dengan demikian banyak salah paham yang timbul dalam filsafat dapat diminimalisirkan.